Tahu nggak sih pemirsa, nikah sekarang tuh udah kayak konten luxury yang dipikirin pesta bukan hidup setelahnya. Al-Ghazali dan Alisa Dagise nikah sampai habis miliaran rupiah. Wow, serasa royal wedding. Tapi jangan lupa loh, ada juga Vior yang pestanya udah mewah, belakangan malah curhat nyesel. Aduh, jadi sebenarnya nikah itu nggak perlu mewah-mewah amat, yang penting sah aja kayak seleb-seleb yang nikah di KUA ini. Atau emang harus dirayain gede-gedean karena ini momen sekali seumur hidup. Ya kalau endingnya langgeng sih nggak rugi ya. Tapi gimana kalau pestanya udah heboh, malah kandas. Au au au, selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Aku tuh minder deh ngelihat pemberitaan artis-artis yang pada nikah gitu. Makin jauh angan-angan aku untuk menikah. Uangnya nggak punya aku untuk bisa pesta semewah itu. Justru seru banget. Aku suka sekali melihat para selebriti itu yang sekarang ini ya. Makin mewah, makin keren, makin berani ngeluarin uangnya. Dekornya semakin mewah, bajunya makin, miliaran-miliaran tuh buat aku gaya hidup yang baru gitu. Membuat Indonesia semakin berkembang gitu loh. Lo ngomongin pernikahan, miliaran, puluhan miliar. Ini nikahnya di KUA sayang. Cuma, bukan zaman sekarang. Karena bukan zaman sekarang. Coba kalau dia nikahnya zaman sekarang. Beda cerita. Bukan di JCC, say. GBK. Tapi bener sih. Bener kan? Ya udah, lo mau bahas siapa? Sebelum dibahas, boleh dong angkat gelas dulu. Selamat Gelas datang. Penuh ya, sepenuh obrolan kita. Banget. Selamat datang di Spill the Tea. By the way, pertanyaan, betul tadi kata Dev, kan banyak orang yang akhirnya pay attention bahwa Kang Arman sama Teh Dewi itu menikah sangat-sangat sederhana. Padahal kalian berdua itu dulu tuh notabene udah mulai jadi artis. Kenapa sih? Apakah ngirit? Apakah B tidak ada endorsan kala itu? Atau yang C emang pengen ini aja, lebih sakral aja? Belum punya duitnya. Exactly, aku nggak bohong. Bener ya? Bener, nggak belum ada duitnya dari pihak laki-laki. Kita kan perempuan nggak harus terima beres dong. Kita kan nggak mau menderita. Beda sama Al-Ghazali dan Alisa Dagise. Maksud Anda? Dagise itu itu miliaran, bahkan sampai gosipnya berapa? 24 Oh my God. 24 miliar, Mel. Lu diundang gak sih? Gue? Udah pasti dong, nggak diundang. Kan gue bikin konten itu. Gue lihat. Gagal gue sebagai duta unboxing hampers para artis-artis. Akhirnya ya diambil kan? sama Patricia Gau tuh. Iya, karena udah bukan Pat Gau, udah banyak ya nih. Iya, udah banyak. Orang-orang yang maksudnya bukan artis juga akhirnya pada melakukan hal yang sama. Karena kan selalu menarik tuh, pengen tahu gitu loh. Kita mau spill videonya, Iya, kita mau kasih lihat penggambaran pesta akbar yang baru saja digelar dari pernikahannya Al sama Alisa Dagise. Bukan Dagis, Dagise. Dan katanya malah sebenarnya itu pernikahannya Mas Dani sempat bilang ya kalau itu di bawah 10 miliar. Itu kan setelah rame-rame awalnya kan Ramenya kan berapa sih? 24. 24. Kan diibaratkannya katanya pernikahannya itu seharga mobil Jadi yang benar 10M atau 28M nih, jadi jangan sampai Nggak salah. suka kalau gue jadi Mas Dani mah gue tetap bilang iya 24 gitu. Lo 10M, lo 28M. Bentar, mendingan gue telepon dulu nih Mas Irwan ya. Irwan siapa? Irwan Tim. Gue nyalon nih. Rambut lo masih kayak Irwan. Ya kali Irwan Musni kan lagi di luar negeri. Oh iya. Kok tahu sih? Bunda Maya ngepost. Lagi di Paris nonton Beyonce. Oh ya? Iya. Itu baru kehidupan mewah. Kota Dewi diundang dong ke pernikahannya Al. Diundang, alhamdulillah diundang. Datang. Ada buktinya, ada kok. Datang. Kok aku cari-cari dari ribuan selebriti nggak ada? Nah, Anda harus tahu tempat kalau bertanya ya. Namanya siapa tadi? Saya, Marisa. Dekeren ya. Ini bintang lama. Bintang lama nggak perlu validasi posting. Ouch. Oh jadi datang tapi tidak posting. Diundang. Kalau KML kan diundang pasti datang karena ingin Ya, berbagi konten, kemewahannya buat iya. konten. Kalau saya kan nggak butuh konten, nggak butuh validasi. Udah nggak usah datang. Ngapain
ngapain ngantri gitu sampai jam-jam. Pulang ini, iya pulang yuk. Pulang ini, ya Jadi mesti cari validasi. jangan. Jadi Teh Desi tuh. Teteh waktu pada saat lagi terima, kenapa jadi Desi? Desi Gitas. Gue pas terima undangan itu, lu nggak story, guys aku terima nih undangannya dari Al gitu nggak? Ya Allah Mel, nggak usah Boro-boro kali ya. Mel, lu banget ya itu gue ya. Iya. Gue tuh pengen banget gitu loh. Ya udah dipakai nih gue nih ada namanya Dewi Gita loh ada. Tapi kenapa nggak datang? Alasannya apa? Kenapa sih harus dikupas alasannya? Lo iya kan bisa jadi kemarin kan ke Kuala Lumpur, iya kan betul. punya alasan, Alasan. lagi nonton Mimi KD. Ini alasannya Alasannya apa? juga Iya, saya lagi ada tuh, di luar negeri itu memang. lu ke Mimi kok bisa sampai nyamperin ke KL. Sekarang lu Al kan di Jakarta, kenapa lu nggak muncul? Ya kan aku ikut Maya ke Eropa. Ikut Maya ke Eropa atau ikut Maya Lewat ke bandara ke antar bawah? bandaranya. Lah pintu internasionalnya doang ya nih. Aduh, Tapi ya. setuju atau enggak nih mungkin dengan dua tamu Iya. istimewa kita ya, karena kan dua-duanya yang menikah, yang sudah pernah yang sudah Pernah menikah. Masih Cabut menikah. kata itu. yang sudah menikah. Berapa tahun Teh Dewi? 30 lebih. 30 lebih. Melanie? Going 15 tahun. Oke, Sampai kapan rencananya? Selama-lamanya. Amin. Pertanyaannya adalah begini. Di kehidupan sekarang, menurut kalian penting apa enggak punya pesta pernikahan mewah? Buat aku jujur nggak Iya. penting. Kebutuhan lebih banyak, perekonomian dunia lagi anjlok. Forward. Ini mama-mama nih ngomong nih, Mama-mama. mama nih. Karena saya Kalau sudah kata anak- menjalani 30 tahun lebih, kalau buat aku nggak usah buang-buang duit gitu, ngapain. Apalagi sampai 20 M gitu. Perekonomiannya dunia lagi anjlok Lagi nih. berat ya. Iya. Ngapain gue buang-buang kalau menurut gue ya. Tapi Tapi ini kalau personal memang duitnya, opinion ya. kalau seorang triliuner ya Sok. silakan Sok, aja. gitu. Tapi kalau masih miliarder, tahan-tahan deh. Iya. Tapi mungkin kalau bapak sambung gue Irwan Musri sih gue minta juga ya deh. Kayaknya. Bapak sambung kita bukan Irwan Gue Musri juga ya Nek. gitu Iya. ya. Dan tahu nggak sih kalau Mas Irwan Musri itu sawernya pakai batangan emas. Iya betul, betul. Batangan emas, lu dapat berapa gram aja udah? Ya Udah ampun. happy ya. Batangan Iya. emas mah gak usah disawer ditimpuk juga gue rela. Iya. Bukan lagi. Makanya gue yang begini. Sih kita itu ya. Mungkin dia tahu muka-muka kita kayak Boro-boro dapat batang Berharap emas. batangan emas ya. Batang pohon aja kita mau ya deh. Konten terus. Enggak, terus. sekarang gini deh, kalau terlepas dari situasi ekonomi, kalau boleh tanya keinginan diri, kan banyak diskusi yang beredar katanya perempuan itu dari semenjak kecil sudah mengidam-idamkan pernikahan That's ideal exactly. mereka. Ya toh? Betul. Every girl has their own dream of wedding. Makanya orang bilang, lu mah laki mungkin nggak pengen nikah mewah karena lu pengen berhemat. Perempuan mah pasti pengen. Nih dua perempuan, dari dulu nggak ada gitu secuil pun keinginan. Kita Teteh dulu. Kita enggak perempuan kayaknya. Salah pertanyaannya. Kalau buat aku sih enggak ya, itu Oke. lebih ke keinginan orang tua sih kalau menurut aku. Itu Ah. egonya orang tua bahwa dia mampu untuk melepas anaknya, apalagi anak gadisnya, anak perempuannya dengan semewah itu. Itu kalau menurut aku sih lebih keinginan orang tua sih gitu. Berarti bener yang bilang kalau nikah itu murah, yang mahal itu gengsinya. Kalau Melanie? Tapi gengsinya balik lagi nih, kan ada pride keluarga, ada pride pribadi gitu. Ya nggak apa-apa juga, karena sebenarnya esensi pernikahan itu kan bukan hanya pada selebrasinya, Ya. but what comes after the celebration. Exactly. Itu yang wow. Aku make up sendiri Mel. Yang Waktu bener loh kawin Teh. dengan sanggulan, dengan kebaya itu aku dulu tuh make up sendiri. Justru Nah, yang itu- kayak itu begitu mungkin mimpi lebih aku berkesan juga. ya Betul. maksudnya. Nah, itu juga adalah mimpinya Teh Dewi sebetulnya. Jadi waktu itu pun sempat ada argumentasi sama keluarga karena keluarga aku pengennya pesta. Tapi aku kan melihat sisi dari Arman karena aku nggak mau gitu menyusahkan keluarga Iya, aku gitu. iya. Nggak usah, tahan aja. Maksudnya kita menghargai Arman waktu itu bahwa dia posisinya masih belum mampu, tapi ya buat apa kalau buat aku, mendingan beli rumah lah atau mobil lah duitnya gitu kan waktu pas saat itu gitu kan. Tapi untungnya keluarga aku ngerti, ya mereka mau nurut sama aku lah, walaupun dengan air mata, kesedihan dan drama gitu waktu itu. Aku tuh penasaran pengen membahas mengenai pernikahan sama Teh Dewi gitu ya. Agak kesal sebenarnya aku. Karena terakhir kali aku wawancara Teh Dewi sama Kang Arman kan edisi Valentine di podcast aku tuh. Iya. Nggak lama kemudian setelah itu rame tuh gara-gara di acaranya si Karen. Oh, Berita Karen nih. retaknya rumah tangga. Boleh nggak sih di-spill di sini? Coba
Karen waktu kita Update-nya? acara program terakhir Dirimu itu kan nggak ada omongan keretakan Nggak. rumah tangga kan, nggak ada kan? Awalnya tuh gini, apa yang kamu doakan saat di Mekah, kan aku pulang umroh nih. Di Mekah itu apa yang doa buat anak biar cita-citanya biar tercapai. Buat Arman Maulana apa yang didoakan di sana? Ya biar dia sehat. Terus langsung lagi dihajar lagi sama hostnya. Jadi hidup teteh tanpa Arman Maulana gimana? Dia jawabnya langsung, nggak apa-apa. Ya, hidup Kaget saya, dong hostnya. Hidup saya kan baik-baik saja tanpa Arman Baik-baik Maulana. saja. Oke. Gitu. Oke. Karena lebih mementingkan Tuhan maksudnya. Iya, karena Iya. tanpa Allah hidup saya kan sia-sia. Iya. Kan yang ngirimin Arman kan Allah, aku Iya. bilang gitu. Tapi dipotong hidup saya tanpa Arman Maulana. It's okay. Apa itu doang yang warawiri di sosial Viral lah media. akhirnya dibilang gonjang-ganjing pernikahan Arman Maulana sama Dewi Gita. Langsung gue telepon, gue ajakin lo podcast ya kan. Jadi dari sini awalnya bergulir ke sini meledak, gue tangkap lagi nih. Jadilah bulan-bulanan media dan masa semua. Jadi sebenarnya masalahnya di lu, Mel. Kayaknya si Mel gagal sih. Oke, kalau gitu aku pengen membahas gini, tapi poinnya Teh Dewi mengenai pertanyaan kalian di Ambiar itu valid banget sebenarnya. Iya, Iya kan? sebenarnya itu romantisnya hidup aku. Iya. Ya, karena aku nih kan lahir sebagai perempuan mandiri. Ya. Perempuan mandiri yang memang sebenarnya tidak butuh bukannya tidak butuh laki-laki, tapi justru laki-laki adalah yang mengisi kehidupan aku. Ya. Karena aku bisa hidup sendiri tanpa Ya. maksudnya saya bisa menumbuhkan cita-cita, bisa menjadi diri saya sendiri, bisa beli ini, bisa Itu karena beli perjuangan karena diri perjuangan sendiri. diri sendiri tanpa meminta kepada laki-laki. Oke. Sebenarnya lebih ke situ statementnya gitu. Fine. Jadi hidup saya tanpa Arman Maulana ya Oke-oke aja sebenarnya. bisa kok sebenarnya gitu. Terganggu nggak sih dengan isu aku nggak ada yang berselingkuh, nggak ada yang cerai gitu? Terganggu nggak sih Teh Dewi? Enggak sih. Alhamdulillah sih enggak. Ya maksudnya sampai sekarang Mungkin masih aku oke-oke orangnya aja. cuek ya, tapi nggak tahu Arman. Tapi ya sepertinya karena Arman lihat aku juga biasa aja, ya udah dia juga menyikapi dengan biasa. Dan kita sambut Arman Maulana dari pintu nomor 2. Dari bawah. Dari bawah, dari bawah. Arman ngajakin selalu kalau anniversary dia selalu ngajakin jalan-jalan. Tapi sebenarnya terselubung sih jalan-jalannya. Gue tuh sekarang udah ngerti, dia pengen nyenengin gue, enggak. Dia mah pengen dia shopping, dia seneng banget shopping. Shopping, Oh iya? iya betul. Shopping ditemenin. Gue beli 3 baju di saat itu ya, gue beli 3 baju, dia 3 koper. Bo. Yang bener loh. Arman. Ya, Anjir. tapi ya itulah bentuk romantisme kami berdua gitu kan. Iya, iya. Ya aku juga happy, lihat dia happy gitu kan. Ya dia pastinya juga happy lah, udah bawa aku jalan-jalan. Yang penting bukan duit lu ya, Nek. Yang penting bukan duit aku lah, ya terserah aja. 3 koper deh. Terserah aja. Sementara yang ini kayaknya hasrat belanjanya tuh baru tersalurkan kalau perginya sama teman-teman. Gue denger-dengar waktu pergi ke Cina sama Karen, Soalnya kalau sama Arman aku bener-bener nemenin dia. Nemenin dia gitu, ya udah kepentingannya dia gitu. Juragan Teh Dewi gue, juga nih waktu juragan sama gue. anaknya untuk kepentingan anaknya mau apa dikasih, udah pakai, udah ambil, udah Berarti ambil. dia Boleh. tuh orangnya selalu mentingin anak sama Iya. suami. Sama suami, Kepentingan luar orang biasa. lain. Udah, orang Siapa lain yang bahagia, mentingin aku kamu? bahagia. Eh. Kamu kan? Kayaknya sekarang tuh udah makin banyak ya kalau kita cari gitu ya hashtagnya di sosial media. Anak-anak milenial ke bawah tuh yang melakukan apa yang Teh Dewi lakukan gitu. Menikah, foto proper, dandan cantik, nikahnya di KUA aja gitu. Very intimate, very close, ya kan? Betul, Ya kan, Mel? kayaknya itu- It's a trend, it's a Betul. trend. Kayaknya Itu nih menjadi Gen Z di tren. bawah kita tuh kayaknya lagi pada tren gitu deh, Bo. Iya. Betul, betul. Iya, selebriti kita Yono Bakri yang kemarin menikah dengan Vini Caroline itu di KUA. Ya, menambah daftar panjang rentetan selebriti yang kawinnya quote unquote sederhana seperti Teh Dewi. Lah, anaknya Titi DJ Iya betul. Betul, iya. KUA. Anak gue itu juga di KUA dan very simple ya. Iya. Ya terlepas dari pernikahannya di Amerika dong. Iya. Ya, KUA Amerika. KUA mana say? Beverly Hills gitu ya. Iya. Kita Oke. akan spill dulu video pernikahan Yono sama Vini yang dilaksanakan di KUA Samarinda dengan bekal mahar 2.025.000. Ini netizen pun ikut berkomentar. Ada yang bilang fix duitnya buat kehidupan setelah menikah. Setuju karena hidup ini tuh nggak ada JR-nya. Betul. Kalau sudah terjadi udah lewat gitu, kita nggak bisa nyesel terus undo gitu kayak di komputer. bisa. Kayak Fior gitu yang bilang, aduh aku nyesel loh ternyata menghabiskan 3,5 miliar untuk menikah. Nggak bisa di-undo sayang. Gak bisa. Nggak bisa. Berarti dia menyesal dong apa yang sudah terjadi. Dia menyesal dengan dia ngomong kayak gitu, 3,5 miliar. Hello. Kebanyakan 3,5 M. Coba kita spill dulu videonya, Ya, boleh kita nggak kasih sih lihat untuk kita dulu, ini intip dia. ya?
Sang ibu shock. Gila kali segitu. Dua-duanya shock. Kok bisa? Siapa aja yang shock? Ya, mamiku dan mama. Mama tuh panggil mama mertua, mamaku. Oh, shocknya kenapa? Kemurahan atau kemahalan? Kemahalan. Soalnya katanya jangan boros, mending duitnya dipakai buat kehidupan abis nikah. Bener. Nikah itu awal dari kebohongan dan kebenaran. Wih, Dan ngabisin duit. bener. Karena orang bisa cerai soal finansial. Biaya di mana? Uangnya kayak di dekor sama venue. Bukan di itu kayaknya. Makan, Bukan kayaknya. Emang nggak ada makanan? Ada makanan nggak? Yang di endorse catering atau apa? Bukan di situ kayaknya mahal. Kayaknya di gengsi mahalnya ya. Kalau anak-anak kalian bilang sama kalian, "Mah, aku mau kawin tapi pestanya sederhana aja. Oh, totally agree dong. Aku cuma mau undang 15 atau 20 orang aja." Oh, I'd love to. I'd love Oke. to. Cuma aku selipin ke Chloe Kak, kalau bisa insert infotainment datang ya Kak. Maknya masih udah tua masih juga butuh pemberitaan. Harus sih, harus Mel. Kalau kamu harus Mel. Kalau Teh Dewi, kalau anak Teh Dewi minta itu, oke. Iya, justru kalau aku malah Dia mah dari menyarankan. London. Malah aku menyarankan kalau bisa ya kayak mama sama papa dulu. Sama anak-anak aku yang lain juga begitu. Gitu kan buat apa kita bermewah-mewah pada akhirnya terus kita susah sendiri. Apalagi sampai minjem gitu kan ngapain gitu kan. Mendingan kasih pengumuman sama orang, kasih gift sama sekitarnya tuh yang memang pengen dikasih tahu bahwa kita sudah berbahagia, kasih aja gitu. Tinggal kirim udah simple. Oke. Dibikin simple aja hidup ini. Kita cobain dulu makanan ini Makan enak dulu. sekali. Kayaknya Wow. lu donder dari tadi Teh Dewi udah mulai tercekat ya. Mekong cus. Ayo. Data Kara salah lagi ngomong. Aduh. Kalian sempat lihat nggak sih? Itu agak ngilu ya. Ngilu dan sirik kalau gue ngelihat videonya Meisya Siregar. Yang dia nangis-nangis karena ART-nya dia yang udah kerja selama 7 tahun. Memutuskan untuk pulang. Sirik dalam arti jarang loh kita ngelihat sekarang asisten rumah tangga yang seloyal-loyal itu. Iya nggak sih? Benar banget. Emang berapa tahun sih asistennya Meisya tuh? 7 tahun. 7 Dan, tahun. dan kayaknya deket banget sama anak-anaknya. Ini kita spill dulu videonya boleh ya? Tapi pengalaman ini nih ibu-ibu rumah tangga, diva-diva domestik gini. Iya, iya. Setuju apa enggak bahwa makin sulit menemukan asisten rumah tangga yang loyal? Ya kalau nanya aku juga, aku bingung kenapa mereka mendapatkan yang nggak loyal. Karena aku tuh dari dulu semuanya loyal. Yang sampai sekarang ada tuh dari sebelum anak aku lahir. Masa? Supir-supir juga sama gitu. Jadi aku bingung apa ya yang menjadikan ART-nya. Justru aku bingung gitu kenapa gitu. Ini a good point ya. Sebelum lu marah-marah dan bilang bahwa aduh ART zaman sekarang susah banget cari yang loyal. Mungkin ada baiknya Jack, lu duduk diem dan nanya sama Iya, diri lu. betul. Yang bikin mereka nggak loyal kenapa? Ya. Tapi mungkin Ya, bisa kalau- dari dua belah pihak ya. Ya. Misalnya kayak supir gua ada yang 14 tahun, ada yang 7 tahun. Ya. Mbak sekarang Usianya atau lama kerjanya, Bu? lama kerjanya. Kerja. Usianya 7 tahun di bawah umur dong ya. Mbak ada yang sekarang sudah ikut gue udah hampir 6 tahun, yang megang anak dari kecil. Tapi juga ada yang bergonta-ganti. Jadi memang kadang-kadang ada sama kayak cari jodoh. Beruntung-beruntungan, Bu. Jadi ada juga Gua setuju. yang kadang-kadang dapatnya gini, sekarang kan beda sama zaman dulu ya. Pilihan pekerjaan makin banyak. Nah. Kalau dulu nyari mbak itu, nyari ART karena nggak ada live TikTok, nggak ada pekerjaan afiliator. Jadi mereka betul-betul membutuhkan dan tidak ada smartphone. Iya. Kalau sekarang, Bo, Iya. dengan ada mereka gini, nggak mau kerja rumah tangga juga. Dan kerja rumah tangga itu kan kebebasan terkungkung. Yes. Itu yang kadang-kadang bukan soal gaji aja. Iya. Mereka pengen bebas di luar, Iya. pengen mungkin ya, pengen melakukan banyak hal, pengen pacaran, Iya. pengen punya pasangan gitu. Nah, kalau dengan sekarang itu kan ada juga asisten yang udah oke, kerjanya bagus, gajinya oke. Gila-gila dikit-dikit live. Nah, itu kan akan bikin deg-degan ya di kitanya gitu. Bagus kalau live-nya ngomong. Iya.
Kalau live-nya tiba-tiba dia diem terus dia nge-live sendiri di sebelah kita lagi ngobrol hal yang privacy, dan itu kejadian sama beberapa public figure loh. Mas. Iya dong. Jadi rahasia rumah tangga mereka itu justru Kebongkar. bocor gara-gara Sorry, itu bukan live, direkam. direkam. Iya, ada kejadian juga Jadi kayak Teh Dewi menurut gue yang sangat beruntung, Iya. jelas dapat yang saling Enggak, cocok jodoh. kalau buat aku sih diedukasi. Mereka Oke. itu aku edukasi. Iya. Ada batasan di mana dia mau bebas, boleh bebas gitu kan. Jamnya ada, dia mau live, mau apa boleh. Terus rahasia di rumah. Iya. Aku sih selalu edukasi. Dan edukasi itu kan nggak bisa Sekali ya. sekali. Iya. Sama lah kayak kita, itu manusiawi. Kita harus terus ngingetin dan bonding. Sebenarnya itu yang penting. Iya. Jadi Sehingga- semua rambutnya lurus di rumah. Enggak gitu, itu di rebonding. rebonding. Itu rebonding. Terus apa ya, kasih nyaman. Kalau buat aku sih, aku kasih mereka nyaman. Oke. Gini deh pembantu aku titip Teh Dewi ya. Teh Dewi aja Tapi yang udah ngedidikin. oke. Dia ternyata ART grooming say. Kayak sebenarnya protokoler ya bagiannya ya. Gini udah. deh, aku punya pertanyaan. Kan Teh Dewi bilang gini, dan mereka itu kerja harus nyaman. Bicara mengenai kenyamanan. Senyaman apa pertanyaannya itu ya? Iya. Karena hashtag kesenjangan sosial, kita lihat ya video yang akan kita spill. Ini asisten rumah tangganya Inul Daratista. Konon tidur di kasur merek yang sama dengan nyonya dan tuannya. Wow, udah nyaman bener sih ini ya. Udah deh Iya. ya. Ini kalau masih bertingkah sih udah selesai, nggak tahu mau apa lagi ya Nek. Oke, netizen bilang karena Bunda Inul pernah ngerasain jadi orang susah, makanya bisa menghargai orang. Ya, betul. Iya. Biasanya sih gitu. Ya, salah satunya sebenarnya itu kenapa Inul juga bukan cuma tempat tidur aja ya. Dia kalau yang lain-lain tuh yang susah-susah juga banyak juga yang dibantu sama dia. Iya. Dan ini juga bisa menjadi ART yang lain tuh juga bisa cemburu ya. Atau bisa jadi perbincangan Banding-bandingin, antara iya. ART rumah tangga yang lainnya. Kalau misalnya ART-nya lagi beli sayur gitu. Iyalah. Ih, gue Ini jadi pakai spring omongan bed nggak sih? ini loh. Gua Gini ya. oh iya. Tapi ngomongin ini- soal fasilitas dan kamar ART gitu ya. Kayaknya kalau nggak salah ada Atta Halilintar juga sempat dibilang kalau pas dia nge-spill kamar ART-nya dibilang, aduh kok kurang layak. Gini ya, layak apa enggak, itu kan sebetulnya ukurannya beda-beda ya. Iya. Sulitnya adalah ketika yang ngomong kayak Atta gitu, yang kemewahan kehidupannya terpampang nyata dan biasa dijadikan materi konten, ya otomatis penonton akan membandingkan Ada dengan ekspektasi ya. iya, iya toh? Iya. Jadi balik lagi harus diedukasi, Nak. Nah. Itu tontonan Iya. ya. Kita nggak tahu itu aslinya seperti apa. Exactly. Diedukasi yang ada di rumah itu. Sama, gue setuju poinnya Melanie. Harus diedukasi juga ART itu kalau kebetulan mereka hoki, beruntung, kerja sama Sultan. Dan lo mendapatkan fasilitas, lo mendapatkan gaji yang di atas rata-rata. Udahlah, nggak usah dipamerin di sosial media lo. Enggak, Kak, karena gini juga ya, ini juga mungkin banyak juga yang nonton kita para ART, hello. Jadi maksudnya adalah semakin... Ya itu makanya gue bilang, nggak usah dipamerin di sosial media. Ya, Justru maksudnya itu. gue dengan ART ini semakin fasilitasnya diberikan banyak, semakin uangnya semakin besar mungkin dari gajinya, semakin besar tanggung jawabnya dia sebenarnya. Ya, kita lihat dulu rumahnya berapa besarnya. Iya. Ya, kalau kayak apartemen gue yang nggak nyampe 100 meter persegi. Ya lo jangan harapin sama kayak Bunda Inul gitu ya. Exactly. Nek. Jadi itu harus disadari juga. Iya. Nanti kalau dia lihat teman artis yang lain, ya ampun yang teman artis lain enak banget nih. Gitu kan si ART-nya begini, ya udah lo kerja. Rumahnya 1000 meter, say. Rumahnya 1000 Iya. meter, lemarinya juga Iya. lantai 2, Bajunya lantai 1, juga. baju banyak. Iya. Jadi itu juga yang harus diperhitungkan. Dibayar tenaga. Bayar Iya. tenaganya seperti apa, kerjanya kayak apa. Kayak kita kerja kantor aja, terima gaji gede, pasti datang dengan Job kewajiban desk-nya gede besar. gitu. Iya dong. Kayak orang kan gini, aduh enaknya suster ini, siapa tuh suster Raffi ini, suster ini sama ini bisa beli tanah, bisa beli properti di kampung. Aku kok gajinya cuma segini, ya tanggung jawabnya suster ini sama lu beda juga Iya, loh. repot Tapi juga Momo Geisha ini juga. ART-nya ternyata nggak masak loh, Nek. Aduh. Nggak masak Momo Geisha, memang ini Sultan juga ya Momo Geisha ya. Oh, ini beda. Iya, dimasakin ada chefnya sendiri nih. Aduh. Ini ART lain Jadi pasti langsung ada pilih. yang khusus mungkin bagian masak Iya. Diana. Ini Dan dia bagian suka ini. panggil private chef gitu, Teh. Iya. Kita lihat dulu ini videonya ya, kita lihat. Ada chef pribadi. Iya, yang masakin setiap hari. Ini kan memang disediakan buat keluarga kita keseluruhan ya. Dan kebetulan memang tinggalnya berdekatan. Jadi sebenarnya kayak kafe aja sih, kalau mau makan baru pesen.
Tapi menu-menunya nanti udah dia siapin. Mau itu Japanese, mau itu barat apa Jadi asisten rumah tangga tidak ada yang memasak ke dalam rumah? enggak. Jadi benar-benar semuanya sama. Asisten rumah tangga juga ada yang masakin lagi. Jadi asisten rumah tangga di rumah itu taunya kerja aja. Itu juga kalau Kitty Sultan, kita juga Kitty nyamanin nih. Iya. Dan Nggak punya satu ART-nya, maunya 10. Susnya Amina nih misalnya dikasih handphone. Ya kalau handphone mah menurut gua itu nggak luxurious lagi ya. Kayaknya semua orang sekarang Mbak udah pasti pegang handphone ya, Nek. tapi dikasih handphone yang mungkin setara dengan kualitas handphone apa nyonyahnya. jenisnya? Wow, itu belum sih gue. Tapi kan kalau susternya Amina mah alasannya jelas, Mel. Apa tuh? Biar, aduh kalau suster ngonten video-video Amina, videonya Iya bening. kali kan. Jadi sama Dan gitu mungkin sama esensinya produksinya. esensinya bisa dapat buat mbaknya. Iya. Membantu gitu kan. Iya. Kalau Gitu, gue mau emang, Mel? kasih, Emang gitu? gue sih mau kasih ya ke mbak gue. Tadi dia ngonten di rumah gue, pokoknya supaya kamu tuh clear ntar gambarnya kalau ngonten. Tapi esensinya harus masuk ke gue dong. Ya kan? Terus kalau gue gitu pas pulang kampung tetap gue minta ya HP-nya ya. Ya iya loh, udah gede. Tinggal HP-nya tinggal. Oke, kita spill dulu ya, ini videonya yang viral. Seorang ART dikasih perhiasan senilai. Gue setuju, ada banyak sekali juga teman-teman gue yang para pekerjanya ART-nya kerjanya udah lama, puluhan tahun, akhirnya diberangkatin umroh. Iya kan, dibantuin bangun rumahnya. Gue pernah juga melakukan hal yang sama karena pernah suami istri kerja di ART. Jadi gue seneng gitu, dia bilang, Kak aku kumpulin duitnya, Kak aku kumpulin. Tiba-tiba 6 bulan kemudian dia bangun rumah di kampungnya sih. Tapi kan kita seneng ya. Nah kalau ini terjadi. Ya di kampungnya masa di kampung lo. Iya, cuma maksudnya kan kita seneng ada jadinya gitu. Oh berarti mereka tuh kumpulin duit gitu loh. Ada yang komentar gini, majikan orang-orang kok pada waras-waras sih? Di sini yang mahal tuh kepercayaan. Nah, pengen membahas mengenai itu. Setuju aku, yang mahal itu kepercayaan. Kayaknya di dalam segala hal dalam hidup, kepercayaan itu menjadi komoditi yang layak dipertahankan. Betul Ya kan? dong, karena kalau udah nggak ada trust, bahkan dalam rumah tangga, berteman, apalagi ART. Kalau udah suka maling, bener nggak? Tiba-tiba hilang, udah deh kita susah untuk percaya. Tapi ini ada ART yang sama Jennifer Koppen kan? Iya. Itu berarti dia percaya banget. Di spill Bener. dong videonya. Boleh Betul. loh mbaknya main handphone kapanpun. Loh, tahu nggak juga yang siapa Bestian? Siapa? Itu loh si anaknya siapa? Valerie. Valerie Thomas sama mbaknya itu Bestian juga lucu loh. Mereka suka bikin konten bareng. Konten bareng ya. Iya. Jadi tapi ada juga kan memang teman konten ya kan, atau yang nggak konten tapi emang bestie beneran hari-harinya gitu. Jadi ya tergantung dari energi ya Nek. Iya. Keluar negeri dikasihin kaos, dikasihin gantungan kunci lah, dikasihin coklat lah, tapi gaji setengah bayarnya. Lu hitung juga. Tapi mawon sampean gaji gue ini. Sebagai hadiah untuk nyonya yang baik kita berikan Spill the Tea Surprise. Buat Teh Dewi, baca Teh. Tapi kok masih kelihatan keriput, umur emang nggak bisa bohong lah. Saya memang mempertahankan keriputan ini, jangan sampai nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan keriput kan nanti takut orang-orang ya. Ini robot apa manusia gitu ya kan. Tapi Some people they love seeing Aging wrinkles, graceful. aging dan menjadi keriput itu adalah berkah loh. Karena nggak semua orang nyampe untuk bisa dapat keriput. Benar nggak? Iya. Bener lah, kok kayak aku gitu. Iya. Ngapain? Emang mau cari berondong umur 20 tahun? Ini kan buat diri sendiri ya Teh. Enggak jadi berondong, diliatin doang sama berondong. Suka mancing deh. Oke. Selanjutnya, now. Oke, kita punya Spill the Surprise. Di antara mereka, Melanie Ricardo, siapa yang hasil operasiannya berhasil terlihat lebih cantik? Dua-duanya cantik Apakah lagi. dia Denada atau Wika Salim? Dua-duanya cakep lagi, bagus dua-duanya. Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Maksudnya Wika berhasil banget. Gue sampai pas ketemu Wika gue bilang, karena Dena kan gue belum ketemu kan. Kalau Wika pas ketemu lagi on air, off air tuh gue, gila cakep banget lo, bagus banget. Maksudnya Wika udah memang cakep cakep ya, banget, tapi iya. pas di operasi lebih tambah Iya, cakep cantik lagi. banget. Dena juga demikian, tapi Dena tuh aku baru lihat tuh cuma di sosial media, belum ketemu langsung. Tapi sih menurut aku sih cakep banget dan udah video call kalau sama Dena. Tapi lu ketemu Wika, Salim nggak? Salim dong. Gue gak salim tapi salam. Gak salam. Show Dewi. Oke, baik. Selanjutnya,
Teh Dewi, di antara mereka nih, siapa yang akan menikahkan anaknya terlebih dahulu? Apakah dia Marini Zumarnis atau Iis Dahlia? Kalau sampai berdua ini sih. Dua-duanya masih galau sih, masih lama lah. Duluan siapa? Kayaknya duluan aku ya nikahinnya. Gimana Teteh ngelihat mereka barengan ke kondangannya Al ketika itu? Happy lah, ikut happy, masa enggak? Oh, sama ini. Ariel Tatum. Oh, lucu. Sama Ariel Noah. Ada aja tuh jawabannya. Oh, Dava sama Ariel Tatum. Lucu mereka Ke I love them kondangan, together. ke kondangan. Gemes. Cocok banget, cocok banget. Teh Dewi, rate personil OVJ yang paling Ih, di sini Giselle mirip lu loh, Teh. Giselle. Kebayanya menurut gue. Yang paling dikangenin di antara mereka Yang bertiga. paling dikangenin Giselle. Giselle. Bukan Sule. Kalau Mas Sule sering ketemu, karena Iya, kan iya, proyek iya. kebudayaan kita bareng nih, bareng masih aja. suka ketemu. Sama Mas Fato udah lama banget datang. Iya, oke. Baik, Mel. Kamu kan pernah podcast bareng sama mereka nih. Siapa di antara mereka yang terlihat paling berdamai sama masa lalu dan siapa yang masih suka nyelipin sindiran halus? Maya Estianti atau Mulan Jamil? Nyelipin sindiran halus, yang enggak sih. Kalau sindiran halus sih mungkin enggak ya. Tapi kalau berbicara secara lugas dan tegas itu Bunda Maya. Karena Bunda tuh orangnya memang kan, Rek Surabaya gimana sih, Bo? Iya, iya. Ya kalau dia A, kalau B, sangat prinsip gitu. Cocok dong sama lu. Banget. Utara, Teh ya. Makanya gue kalau podcast sama dia tuh sering kasih tahu gini apa segala macam sama. Dan gue tuh ngelihatnya sebagai role model ya. Karena kan dia juga perempuan yang sangat mandiri, kuat gitu. Sekarang kita akan tes kekompakan kita sekalian. Kita akan mainkan sebuah permainan yang sudah disiapkan. Acak kata. Oke, baik. Rules-nya masing-masing harus menyusun huruf acak menjadi kata yang benar dalam waktu 10 detik. Let's go. Pertanyaan pertama. LOKSEHH. Sekolah. 100 untuk Melanie Ricardo. Gue curiga lu sebenarnya vertigo ya. Lu lihat begini tuh ke acak. Oke. Pertanyaan. Oh iya benar. Pertanyaan ENPLUP. ENPLUP. Yes, Ricardo 100. Soal nomor 4. WAHEN. Dewi Gita. Hewan. 100 untuk Dewi Gita. Soal berikutnya. GRUNGA. GRUNGA. 5, 4. Ruangan. Nggak ada N-nya. Raung. Ya udah deh. Apaan sih nih? Oh, anggur. Ya, oh iya. Oke. Soal berikutnya. EJAM. Meja. Meja. Tepat 100 lagi buat Dewi Gita. Soal berikutnya. TROI. Roti. 100 untuk Melanie Ricardo. Beberapa soal terakhir. KAN. Ikan. Yes, Melanie Ya taruh aja di Ricardo. sebelah situ. Oke. Bodoh yang IPTO. Topi. Topi. Tapi ya 100 untuk Karen. Oke, berikutnya. UDAK. Kuda. Kuda. Aduk bisa. bisa, bisa. Oke, ALBO. Bola. Iya bola. Oke. Ada lagi yang lain. Apa? Jangan dong. Dua pertanyaan terakhir. Rupanya kita masih ada dua. Masih ada. LANT. Bantal. Bantal. Oh iya, 100 untuk Dewi Gita. Ren lu kalah. Oke. RAGMBA. Gambar. Gambar. Disusul sama ibu-ibu deh. Nenek-nenek. Mana nenek-nenek? Skor terakhir. Skor terakhir. Melanie Ricardo 500, Dewi Gita 500, juara harapan Karen Delano. Dapat apa nih? Dapat ini nih, bebek goreng. Dapat bebek goreng. Karen berarti yang kalah ya. Karena lo kalah, ada dare-nya Ren. Jawab dengan jujur.
Dulu aku pernah pura-pura titik-titik biar titik-titik. Dulu aku pernah pura-pura cool, baik, tapi sebenarnya gue kesel banget sama orang itu. Spill dong siapa? Sebenarnya nggak dong? dulu Siapa? sih, baru aja kemarin di kejadian. Ya udah nggak usah di-spill, kita tampilkan aja fotonya. Lu tinggal jawab bener apa salah. Jangan dong. Guys, thank you. Thank you. Terima kasih so much. Datang lagi ke sini Teh Dewi. Iya, Nah, amin, kalau datang insya besok usir Melanie. Iya benar. Panas. Kita kembali lagi ya besok. Ini ada Spill the Tea Sabtu dan Minggu setiap jam 11.30 siang. Hanya di Trans TV milik kita bersama. Bye.